وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه وتمسك بسنته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا يا رب العالمين. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله علانيته وسره، فأهل أنت أن تعبد وأهل أنت أن تحمد وأنت على كل شيء قدير. Para siswa yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, alhamdulillah kita memuji Allah Subhanahu wa taala di pagi hari yang berkah ini, waktu yang didoakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar Allah Subhanahu wa taala menjadikan waktu yang kita jalani waktu yang diberkahi. Nabi mengatakan, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahilah waktu di pagi hari bagi umatku. Mudah-mudahan kita mendapatkan apa yang didoakan oleh Nabi. Allah jadikan kegiatan-kegiatan kita di sekolah yang kita cintai ini, terkhusus kegiatan di pagi hari, kegiatan yang diberkahi oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Salawat dan salam tercurahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tercurahkan salawat dan salam untuk keluarga Nabi, seluruh para sahabatnya radhiyallahu anhum ajma'in, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Para siswa, azzani Allah wa iyyakum, kembali kita lanjutkan pembahasan yang telah kita sampaikan pada pertemuan yang telah berlalu. Sebelum kita membahas tentang potret kehidupan, sejarah kehidupan para sahabat Nabi, maka terlebih dahulu kita mesti mengetahui bagaimana sikap kita terhadap para sahabat-sahabat itu. Orang-orang yang telah kita sebutkan bahwa mereka itu adalah orang-orang yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagian daripada ayat telah kita sampaikan pada pertemuan yang telah berlalu. Sebelum kita lanjutkan, saya ingin bertanya dulu. Siapa sahabat? Nah, satu orang aja. Siapa nama? Anta Masmuk. Allah Uzi. Siapa itu sahabat Uzi? Anta Mustaqam Al-Mustawa. Fasal. Kelas berapa? Kelas berapa? Oh, kelas 7. Baik, nah baru ya. Apa? Kemarin hadir, minggu lalu hadir. Apa? Hah? Nah. Lagi. Nah. 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 Masya Allah, barakallahu fiik. Ya. Man laqiya Nabi sallallahu alaihi wasallam mu'minan bihi wa mata 'ala al-Islam. Ya, jadi kriteria sahabat itu atau definisi sahabat itu ringkas-ringkas saja. Ada beberapa definisi yang disebutkan oleh para ulama, tetapi definisi yang saya sampaikan itu definisi yang paling masyhur, dan itu didefinisikan oleh Imam Ibnu Hajar di dalam kitabnya Al-Isabah. Man laqiya Nabi sallallahu alaihi wasallam mu'minan bihi wa mata 'ala al-Islam. Orang yang bertemu dengan Nabi dan beriman ketika dia bertemu dan mati dalam keadaan beriman. Ya. Baik, makanya ditulis ya. Kemarin Ustaz juga sampaikan, al-ilmu saydun. Ayo. Al-ilmu saydun wal kitabatu qayyid suyudaka bil hibali wafiqati fa min al-hamaqati an tasida ghazalatan thumma tatrukuha bainal khalaiqi taliqatan. Ya, jadi ilmu itu ditulis. Baik. Kita lanjutkan. Di antara perkara yang menjadi bagian daripada
sikap kita terhadap para sahabat. Pertama yang kemarin, mesti kita mencintai para sahabat. Karena banyak ayat yang menyebutkan tentang itu, kecintaan Allah kepada mereka. Kemudian yang kedua adalah salamatu qulubihim li ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Selamatnya hati terhadap para sahabat Nabi. Ini yang kedua. Salamatu qulubihim, dan ini disebut oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah di dalam kitabnya Aqidah Al-Wasithiyah. Salamatuhum li ashabi Rasulillah. Selamatnya hati mereka terhadap para sahabat Nabi. Artinya apa? Tidak boleh menyebutkan tentang sahabat kecuali yang baik-baik. Tidak boleh menyebutkan tentang sahabat yang tidak baik. Karena kalau kita ungkap sejarah-sejarah, memang pernah terjadi di tengah-tengah sahabat itu, di masa kepemimpinan Ali bin Abi Thalib, begitu meninggal Utsman, maka yang menjadi khalifah Ali. Di awal kepemimpinan Ali ini terjadi perselisihan di tengah sahabat, terjadi pertikaian di tengah sahabat, terjadi fitnah di tengah sahabat. Namun itu sudah berlalu semuanya, ikhwan. Dan para ulama mengatakan, walaupun pernah terjadi peristiwa-peristiwa perselisihan, pertikaian di tengah sahabat-sahabat itu, tidak boleh hati kita itu benci kepada mereka. Seperti apapun pertikaian itu terjadi, seperti apapun fitnah itu terjadi di tengah-tengah mereka, namun hati kita tidak boleh membenci mereka. Hati kita tidak boleh hasad kepada mereka, apalagi mengatakan bagaimana ini sahabat-sahabat Nabi, kenapa mereka berpecah, kenapa mereka berselisih, kenapa mereka bertikai. Itu sudah berlalu, sudah. Kalaupun sebagian para ulama membicarakan agar kita tahu, tetapi bukan dengan tujuan agar kita membenci mereka. Kenapa? Pertama, mereka itu manusia biasa, sama dengan kita, iya. Artinya mereka juga tidak suci dari dosa-dosa, pasti melakukan kesalahan. Tetapi ingat, mereka kalau melakukan kesalahan itu, tentu mereka itu menjadi orang yang paling bersegera kembali kepada kebenaran. Dan ujung-ujung daripada perselisihan itu perdamaian. Ujung daripada perselisihan itu adalah bersatunya mereka setelah itu. Jadi memang pernah terjadi pertikaian, perselisihan, perpecahan antara Ali dengan Muawiyah ketika itu, tapi ujung-ujungnya mereka bersatu. Yang tidak mau menerima perdamaian itu siapa? Orang Khawarij. Sebagian daripada tentara Ali ketika itu, Ali, kenapa engkau terima perdamaian dari Muawiyah? Kita sudah setengah jalan ini ingin berperang ini. Begitu Muawiyah radhiyallahu anhu menawarkan perdamaian kepada Ali, diterima oleh Ali, mereka bersatu kembali. Sebagian tentara Ali tidak mau, maka mereka keluar dari barisan Ali. Keluarnya mereka itu dari barisan Ali disebut dengan Khawarij. Khawarij itu artinya apa? Keluar dari kalimat Khawarij. Wa khurujuhum, kata para ulama, summu bil Khawarij. Keluarnya mereka dari barisan Ali itu, maka dinamakan mereka Khawarij. Jadi pernah terjadi, tapi apa kata Syekhul Islam? Riwayat-riwayat yang menceritakan tentang kisah-kisah itu ada yang sahih, ada yang dhaif, ada yang lebih parah daripada dhaif, yaitu sampai kepada derajat maudhu yang disebut dengan palsu. Artinya apa? Na'udzubillah, kita khawatir andaikan nanti kita yakini kisah-kisah yang palsu, andaikan kita yakini kisah-kisah yang dhaif, ini bagaimana? Maka yang paling selamat itu adalah selamatnya hati kita dari membicarakan tentang peristiwa-peristiwa itu. Udah, itu telah berlalu, sudah. Untuk apa lagi? Toh ujung-ujungnya mereka bersatu juga, tidak jadi berperang, tidak jadi bertikai, tapi mereka kembali bersatu. Dan ingat, seluruh para sahabat itu berhak dilekatkan kepada mereka bahwa mereka itu mujtahid. Apa? Mujtahid.
Kalau Imam Syafi'i mujtahid apa tidak? Mujtahid. Imam Ahmad mujtahid atau tidak? Mujtahid. Imam Malik mujtahid apa tidak? Mujtahid. Imam Abu Hanifah mujtahid apa tidak? Mujtahid. Kalau Imam Syafi'i berfatwa, berpendapat, dan pendapatnya benar, mendapatkan 2 pahala. Pahala ijtihadnya dan pahala benarnya dia dalam ijtihad. Kalau Imam Syafi'i berfatwa, berpendapat, berijtihad, kalau dia salah, mendapatkan 1 pahala dan kesalahannya diampuni oleh Allah Azza wa Jalla. Dan itu kita yakini dan kita lekatkan kepada mereka-mereka imam yang 4 itu. Yakin kita terhadap itu. Andaikan imam yang 4 ini berpendapat, berfatwa, berijtihad, benar ijtihadnya, benar pendapatnya, mereka dapat 2 pahala, ikhwan. Pahala ijtihadnya mereka dapat, pahala benarnya mereka dapat. Tapi kalau mereka salah bagaimana? Pahala ijtihadnya mereka dapat, pahala kesalahannya Allah ampuni. Ini kata Nabi SAW. Apa kata Nabi? Idza ijtahadal hakim, kata Nabi, ketika seorang hakim berijtihad, berpendapat, berfatwa, fa'asaba, dan dia benar dalam ijtihadnya, kata Nabi, mendapatkan 2 kebaikan. Kebaikan ijtihadnya dan kebaikan kebenarannya. Kalau mereka salah ternyata cara pandangnya, cara memahaminya, maka mereka mendapatkan 1 pahala dan kesalahannya diampuni oleh Allah Azza wa Jalla. Sekarang kita katakan ini, kalau kepada Imam Syafi'i saja, kepada Imam Ahmad, Abu Hanifah, Imam Malik, Sufyan Ats-Tsauri, dan yang lain-lain, kita lekatkan ini hadis kepada mereka, sahabat lebih berhak tentunya. Jadi kita yakini ada yang benar, ada yang salah. Iya. Sebagian para ulama mengatakan yang benar ketika itu Ali. Ya, yang khilaf ketika itu Muawiyah. Sebagian para ulama mengatakan itu, tapi ingat, yang khilaf mendapatkan 1 pahala dan kesalahannya diampuni karena mereka berijtihad. Kemudian yang benar mendapatkan 2 pahala, pahala ijtihadnya dan pahala benarnya. Kalau imam yang 4 kita katakan demikian, apalagi sahabat-sahabat Nabi SAW. Jadi untuk apa lagi kita ribut-ributkan masalah itu gitu? Kenapa para sahabat begini? Kenapa para sahabat begini? Untuk apa? Kalau kita masih demikian, berarti hati kita belum bersih. Ingat, di antara akidah Ahlussunnah salamatu qulubihim. Selamatnya hati mereka, bersihnya hati mereka terhadap sahabat Nabi. Baik. Ada sebuah ayat. Laqad radiyallahu 'anil mu'minina idh yubayyi'unaka tahta asy-syajarah. Fa'alima ma fi qulubihim fa'anzala as-sakinata 'alaihim wa asabahum fathan qariba. Siapa hafal ini? Juz berapa ya? Man hufadhukum man? Ya Allah, Ghailan. Anta kam hafidha min al-Quran? Baik, man ya ikhwan? Laqad radiyallahu 'anil mu'minina idh yubayyi'unaka tahta asy-syajarah fa'alima ma fi qulubihim fa'anzala as-sakinata 'alaihim wa athabahum fathan qariba. Artinya, gak ada yang tahu? Nah, laqad radiyallahu, artinya kelas 3 mana kelas 3? Kelas ya, depan ini adalah kelas 3 ini. Kelas 7 semua. Mana kelas 3 ini? Ya Allah. Laqad radiyallahu, yang di depan dulu. Ayo anta. Enggak bisa. Baik, di belakang. Siapa tadi itu? Ya Allah, Aqil. Mu'minin idh yubayyi'unaka tahta asy-syajarah. Masya Allah. Fa'alima, Allah, ya, maka Allah mengetahui. Fa'alima ma fi qulubihim. Masya Allah.
wa anzalas sakinata alaihim. Masya Allah. Wa athabahum, ayo, dan memberikan ganjaran pahala kepada mereka. Wa athabahum fathan qariba. Masya Allah. Barakallahu fiik ya Muhammad Aqil. Barakallahu fiik ya Muhammad Aqil. Ketua OSIS ya. Masya Allah. Bagus itu. Dah. Perhatikan ikhwan, Allah mengatakan dalam Al-Quran, ini pujian yang sangat luar biasa ya, yang setelah itu tidak ada hak kita lagi, karena Allah lebih tahu daripada kita. Hati para sahabat itu Allah lebih tahu daripada kita. Jarak kita dengan mereka 1400 tahun. Kemudian kita ingin meliti mengatakan sahabat tidak beres semuanya, sahabat kenapa begini-begini. Allah lebih tahu. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Laqad radiyallahu 'anil mu'minin. Allah telah ridha kepada orang-orang yang beriman. Lamut tauqid. Qad itu juga tauqid. Di situ ada dua tauqid yang masuk ke dalam fi'il madhi. Pertama la, kemudian qad. Qad masuk ke dalam fi'il madhi lit tauqid. Laqad radiyallahu, sungguh dan sungguh Allah ridha. Kepada siapa Allah ridha? Kepada orang-orang yang beriman, yang berbaiat di bawah sebuah pohon. Di mana itu? Di Hudaybiyah. Mereka berjanji kepada Nabi SAW untuk setia. Setia di atas salat, setia di atas keimanan, setia di atas kejujuran, setia di atas jihad. Ada sebuah hadis yang meriwayatkan tentang peristiwa baiat ini, yang dibawakan oleh Jabir. Karena di situ ada Jabir, di situ ada Abu Bakar, situ ada Umar, situ ada Utsman, situ ada Ali, dan sahabat-sahabat senior yang lain. Jabir ketika menyampaikan ini hadis, ditanya oleh sahabat-sahabat yang lain kepada Jabir, "Ya Jabir, ala madza bay'tum?" Di atas apa kalian berbaiat? Karena Allah menurunkan ayat tadi, Allah ridha kepada orang-orang yang beriman, yang berbaiat, berjanji untuk setia kepada Nabi SAW di bawah sebuah pohon yang ada di Hudaybiyah. Sahabat yang lain bertanya kepada Jabir, "Jabir, ala madza bay'tum?" Kalian berbaiat untuk apa? Setia di atas apa yang kalian janjikan kepada Nabi itu apa? Apa kata Jabir? Alal mauti, kami berbaiat kepada Nabi di atas kematian. Artinya apa? Setia mengikuti Nabi walaupun tantangannya adalah nyawa. Ini potret sahabat. Allah ridho kepada mereka. Mereka berjanji walaupun tantangannya adalah mati, hilangnya nyawa mereka, berpisahnya mereka dengan orang tua mereka, dengan anak mereka, dengan istri mereka, mereka setia. Kemudian Allah mengatakan, fa'alima ma fi qulubihim. Allah tahu apa yang ada di dalam hati mereka. Tidak mungkin hanya ketika itu saja. Oh, keridhaan Allah itu hanya ketika itu, setelah itu Allah murka kepada mereka karena mereka berselisih. Tidak. Ini ikhbar, pujian dari Allah Subhanahu wa taala tentang kesetiaan para sahabat itu kepada Nabi. Tidak mungkin mereka berkhianat setelah itu. Maka semua mereka itu ikhlas berpendapat. Muawiyah ikhlas berpendapat, Ali ikhlas berpendapat, sungguh-sungguh berpendapat. Tapi ada pendapatnya yang salah di antara mereka. Yang salah ini diampuni oleh Allah Azza wa Jalla. Kalau Allah sudah ampuni, untuk apa kita ribut-ributkan? Makanya datang salah satu daripada akidah Ahlussunnah tadi, salamatu qulubihim. Mestilah hati mereka itu bersih terhadap para sahabat Nabi itu. Jadi fa'alima ma fi qulubihim, Allah tahu apa yang ada dalam hati mereka. Wa anzalas sakinata alaihim, Allah turunkan ketenangan kepada para sahabat. Wa athabahum fathan qariba, dan Allah berikan mereka pahala ganjaran kebaikan berupa kemenangan yang dekat. Dan sebagian para ulama tafsir mengatakan fathan qariba di sini takluknya apa? Fathan qariba takluknya apa? Siapa tahu? Wa asabahum fathan qariba. Takluknya di mana ketika Nabi diracun? Mana tempatnya? Lupa Ustaz.
Khaybar. Wa atsabahum fathan qariba, dan Allah berikan kepada mereka ganjaran kebaikan dengan fathan qariba, terjadinya penaklukan yang dekat, yaitu takluknya Khaybar di tangan kaum muslimin ketika itu. Baik. Apa yang kedua tadi? Min aqidati ahli sunnah tijah as-sahabat. Anta madza? Enggak ditulis. Dengan pena, dengan buku. Salamatu qulubihim, tulis ya. Nah, selamatnya hati mereka terhadap para sahabat Nabi SAW. Jadi kesetiaan sahabat itu sudah diuji, ikhwan. Tidak diragukan lagi ya, kesetiaan para sahabat. Ada sebuah perkataan orang salaf. Apa kata mereka? Ini selalu diingat ya. Salah seorang kaum salaf mengatakan, orang terdahulu, ulama terdahulu, dia mengatakan begini: ketika Allah Azza wa Jalla telah membersihkan pedang-pedang kita dari darah para sahabat, maka kewajiban kita sekarang membersihkan lisan dan hati kita dari menyebutkan sesuatu yang tidak baik tentang sahabat. Siapa tahu maksudnya apa ini? Saya ulangi, Allah telah membersihkan pedang-pedang kita dari darah-darah para sahabat, dan sekarang kewajiban kita membersihkan lisan kita dan hati kita dari menyebutkan sesuatu yang tidak baik tentang sahabat-sahabat. Siapa yang tahu maksudnya? Iya. Kita harus membersihkan diri kita dari dosa yang telah berlalu. Akhlak. Ya Allah, ikhwan. Allah telah membersihkan pedang-pedang kita dari darah mereka, dan kewajiban kita sekarang membersihkan lisan kita dan hati kita dari menyebutkan yang tidak baik tentang sahabat. Sekarang saya tanya, kita hidup di zaman itu enggak? Di zaman terjadinya pertikaian itu kita hidup enggak? Tidak. Kalau kita hidup, ikhwan, wallahu a'lam, kita berada di kubu mana kita nggak tahu. Na'udzubillah, jangan-jangan kita ikut memerangi sahabat itu. Jangan-jangan kita ikut melayangkan pedang kita menumpahkan darah mereka. Kita nggak tahu. Andaikan kita hadir di masa itu, bisa jadi na'udzubillah membenci Ali, membenci Muawiyah, kemudian memerangi mereka. Na'udzubillah, andaikan menjadi khawarij. Maka kita bersyukur kepada Allah Jalla wa'ala, di masa itu kita tidak ada. Kalau kita ada di masa itu, bisa jadi kita yang memerangi sahabat itu. Kita nggak tahu. Sekarang Allah telah menyelamatkan, membersihkan senjata kita, pedang kita dari darah-darah para sahabat. Tidak ada kita tumpahkan darah mereka karena kita tidak ada di masa itu. Sekarang bentuk daripada rasa syukur kita apa? Menyelamatkan, membersihkan lisan kita dan hati kita terhadap mereka. Jangan lagi bicarakan yang tidak baik tentang itu. Sudah selesai. Ini sampai sekarang orang-orang Syiah sampai sekarang masih membicarakan tentang itu. Ini bagaimana sahabat, bagaimana begini-begini, mereka berperang, mereka bertikai, mereka saling melaknat begini. Udah, itu sudah berlalu. Mereka sudah kembali bersatu. Maka perkataan salah seorang dari kaum salaf ini mesti kita timbang dan mesti kita ingat selalu. Allah telah membersihkan pedang-pedang kita dari darah-darah mereka. Kewajiban kita sekarang adalah membersihkan lisan kita dan hati kita dari menyebutkan sesuatu yang tidak baik tentang para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Satu contoh ya, kesetiaan sahabat. Jadi sahabat teruji kesetiaan. Baik sahabat yang dekat dengan Nabi maupun sahabat yang jauh dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, semua mereka setia. Yang dekat saja nih, Abu Bakar radhiyallahu anhu. Siapa? Abu Bakar. Ketika peristiwa hijrah, Nabi itu memilih sahabatnya siapa yang mau diajak untuk menjadi teman Nabi. Karena Nabi tidak sendiri. Nabi keluar dari rumahnya, kemudian Nabi berjalan ke Gua Thur,
Itu bersama sahabat dan dipilih oleh Nabi. Siapa yang terpilih? Siapa yang terpilih? Abu Bakar yang terpilih ketika itu. Begitu Nabi menyampaikan kepada Abu Bakar, bahwa dia yang dipilih oleh Nabi untuk menemaninya dalam sebuah perjalanan yang begitu genting, perjalanan yang begitu mengkhawatirkan, karena sudah tersebar ketika itu berita-berita barang siapa yang mendapatkan Muhammad hidup atau mati, maka akan diberi hadiah dengan jumlah yang besar, ditanggung keturunan-keturunannya. Maka berlomba-lomba mereka menangkap Nabi SAW. Maka dipilih oleh Nabi Abu Bakar yang menemaninya dalam peristiwa yang begitu genting itu, peristiwa yang begitu mengkhawatirkan. Begitu Nabi menyampaikan kepada Abu Bakar, "As-suhbah ya Abu Bakar." Abu Bakar mengatakan, "As-suhbah ya Rasulullah." Sampai Abu Bakar meneteskan air mata ketika itu. Abu Bakar meneteskan air mata ketika itu bukan karena takut mati, bukan karena takut dibunuh oleh orang-orang Quraisy, bukan karena takut dipancung oleh orang-orang Quraisy, tidak. Sehingga Aisyah mengatakan, "Wallahi ma ra'aitu yabki min syiddatil farah kama ra'aitu Abu Bakar yabki." Kata Aisyah, apa? Demi Allah, aku tidak pernah melihat seseorang menangis saking gembiranya sebagaimana Abu Bakar menangis ketika dia sangat gembira ketika Nabi memberitakan bahwa dia yang akan menemani Rasulullah SAW dan peristiwa yang sangat genting itu. Itu luar biasa. Itu kesetiaan apa lagi yang teruji itu. Saking gembiranya dia sampai meneteskan air mata, dan saking senangnya bisa menemani Nabi dalam peristiwa yang begitu genting, tantangannya nyawanya. Sehingga ketika Nabi bersembunyi di Gua Sur ketika itu bersama Abu Bakar, Nabi duduk di bawah, persis di bawah tebing, di bawah bukit itu bersama Abu Bakar. Abu Bakar dalam keadaan gemetar ketika itu, tapi Abu Bakar gemetar bukan menggemetari dirinya, bukan mengkhawatirkan dirinya, tapi yang dia khawatirkan andaikan mereka tertangkap dan dibunuh Nabi SAW oleh orang-orang Quraisy. Gemetar Abu Bakar ketika itu. Begitu melihat Abu Bakar gemetar, apa kata Nabi? La tahzan innallaha ma'ana. Jangan kau khawatir wahai Abu Bakar, sesungguhnya Allah bersama kita. Idh yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana. Dan itu Allah turunkan kisahnya dalam Al-Quran. Illa tansuruhu faqad nasarahu Allah idh akhrajahu alladhina kafaru thaniya ithnaini idh huma fil ghar idh yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana. Begitu Nabi melihat Abu Bakar dalam keadaan gemetar, dan Nabi menenangkan Abu Bakar seraya Nabi mengatakan, jangan kau khawatir wahai Abu Bakar, sesungguhnya Allah bersama kita. Allah yang akan memelihara kita, Allah yang akan menjaga kita. Ini kesetiaan di atas kesetiaan, ikhwan. Yang tidak ada lagi kesetiaan melebihi kesetiaannya Abu Bakar terhadap Nabi SAW. Begitu juga sahabat-sahabat yang lain. Seluruh para sahabat teruji kesetiaannya. Perang Badar, berapa jumlah sahabat? 300-an. Orang kafir 1.000. 300 sahabat ini tidak lengkap dengan senjatanya, karena tujuan mereka ke Badar itu bukan berperang. Tujuan mereka ke Badar itu hanya dengan tujuan mencekal pedagang Quraisy yang akan lewat di situ dan akan diambil barang-barangnya sebagai bentuk pembalasan kezaliman yang telah mereka lakukan kepada para sahabat di kota Mekah. Karena rumah-rumah para sahabat yang ada di Mekah disita dan fasilitas-fasilitas yang ada di dalamnya diambil seluruhnya oleh mereka-mereka. Maka bentuk daripada tuntusan pembalasan mereka kepada orang-orang Quraisy, mereka memberikan penawaran kepada Nabi, ya Rasulullah, akan ada pedagang Mekah, pedagang Quraisy yang akan lewat di dekat Badar ini, yang tidak terlalu jauh dari kota Madinah. Bagaimana kalau kita cekal mereka, kemudian kita ambil barang-barang mereka sebagai tuntutan pembalasan, walaupun tidak setimpal ya, tapi jadilah. Maka diiyakan oleh Nabi ketika itu. Maka berangkat Nabi lebih kurang membawa 300 pasukan, 300 orang sahabat. Diperkirakan pedagang itu dan pengawalnya berjumlah 40 orang. Jadi Nabi membawa 300 akan menghadapi 40. Kalau ada perlawanan cukup kira-kira. Maka berangkat Nabi
bukan dengan tujuan berperang. Sahabat-sahabat yang berangkat ini juga tidak diketahui oleh keluarga mereka akan pergi berperang, karena tujuannya bukan perang. Ternyata apa yang direncanakan oleh Nabi dan para sahabat sampai ke telinga orang-orang Quraisy, karena ada mata-mata ketika itu. Kemudian diutuslah utusan ke Makkah, sehingga mereka menyiapkan pasukan yang tidak kurang dari 1.000 yang lengkap dengan peralatan perangnya, tombaknya, panahnya, pedangnya, baju besinya, kudanya, lengkap semuanya. Kaum muslimin bukan dengan tujuan berperang, tetapi disambut dengan peperangan. Begitu peperangan ingin terjadi dan sahabat sudah tahu mereka akan berperang, di awal-awalnya berat. Di hati para sahabat itu di awal-awalnya berat, karena tujuan mereka bukan berperang. Tapi begitu Nabi memberikan penenangan kepada mereka, memberikan motivasi kepada mereka, apa kata sahabat-sahabat setelah itu? Dan ini menunjukkan kesetiaan para sahabat itu, potret kehidupan para sahabat. Apa kata sahabat kepada Nabi? Ya Rasulullah, lakukan apa yang Allahmu, lakukan apa yang Tuhanmu perintahkan kepadamu. Kami akan mengikutimu ya Rasulullah. Ya Rasulullah, kami tidak akan mengatakan seperti apa yang dikatakan oleh Bani Israel kepada Musa alaihissalam. Ya Rasulullah, andaikan kamu memerintahkan kami masuk ke dalam tengah lautan dan kami tidak bisa berenang, kami akan masuk ke dalamnya ya Rasulullah. Ini kesetiaan seperti apa, ikhwan? Maka wajib lisan kita dan hati kita itu bersih kepada mereka, karena karena sahabat-sahabat itu manusia-manusia yang bersih. Kesetiaan mereka sudah teruji terhadap Nabi SAW. Sampai mereka mengatakan, kami tidak akan mengatakan seperti yang dikatakan oleh kaum Musa kepada Musa. Apa yang dikatakan oleh kaum Musa? Apa yang dikatakan oleh Bani Israel? Siapa yang tahu? Ketika Nabi Musa mengajak mereka berperang, apa jawaban mereka? Idhhab anta wa rabbuka faqatil. Wallahi tidak ada para sahabat mengucapkan ucapan yang seperti itu, walaupun dalam keadaan kepepet sekalipun. Apa artinya? Idhhab anta, apa artinya? Pergilah kamu, wa rabbuka, dan Rabbmu, faqatila, dan berperanglah kamu berdua. Inna hauna qa'idun, kami cukup duduk di sini saja di gerbang. Allahu akbar. Di mana Bani Israel mengatakan kepada nabinya ketika nabinya mengajak berperang, jawaban mereka apa? Musa, cukup kamu dan Tuhanmu yang pergi berperang, kami menunggu di sini. Sahabat tidak ada seperti itu ketika Nabi ajak berperang perang Badar itu. Padahal jumlahnya sedikit. Ini pasukan 1.000 lengkap dengan senjata perangnya, lengkap dengan kebutuhan perangnya. Mereka mengatakan, kami tidak akan mengatakan seperti yang dikatakan oleh kaum Musa kepada Musa ketika Musa mengajak kaumnya berperang. Andaikan kaum memerintahkan kami masuk ke dalam tengah lautan dan kami tidak bisa berenang, kami tetap akan masuk ke dalamnya. Makanya termasuk daripada bagian yang diyakini oleh ahli sunnah juga apa? Sesungguhnya Allah berkata kepada sahabat-sahabat yang ikut perang Badar, i'malu ma syi'tum fa inni qad ghafartu lakum. Lakukan apa yang kalian inginkan wahai sahabat-sahabat yang ikut perang Badar, sesungguhnya aku telah memberikan ampunan untuk kalian. Tinggi keutamaan para sahabat itu. Ya, jadi jangan karena ada sedikit dari tinta-tinta sejarah yang menuliskan tentang kekurangan para sahabat, kemudian kepada itu saja kita ingat-ingat, maka kita tidak fair namanya itu. Lihat pujian para sahabat sangat banyak Allah sebutkan, yang disebutkan oleh Nabi SAW, maka mesti selamat hati kita dan lisan kita membicarakan yang tidak baik tentang kehidupan mereka. Baik, berikutnya adalah wujubu isbat adalatihim. Wajibnya ahli sunnah menetapkan adalah para sahabat. Wajibnya ahli sunnah menetapkan sifat adalah di dalam diri para sahabat seluruhnya. Jadi ketika kita bicara tentang sahabat itu seluruhnya dari A sampai Z, ya, dari pertama sampai terakhir. Di antara akidah ahli sunnah, sikap ahli sunnah kepada para sahabat
wajibnya ahli sunnah menetapkan adalah seluruh para sahabat. Ya, kredibilitas para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Setiap mereka meriwayatkan hadis, maka tidak butuh lagi diperiksa. Tidak butuh lagi apa? Diperiksa. Yang diperiksa itu di bawah mereka. Jadi misalnya Imam At-Tirmidzi dapat hadis dari mana? Dari gurunya. Haddatsani fulan. Gurunya dari mana? Dari gurunya lagi. Wa haddatsani fulan qala haddatsani sampai kepada tabi'in. Sampai di situ diperiksa. Apakah 5 syarat hadis sahih lengkap ada pada rentetan sanad itu? Kalau lengkap maka hadisnya sahih. Sahabat tidak perlu diperiksa. Kenapa? Seluruh para sahabat udul. Kenapa? Ahli sunnah menetapkan sifat adalah di dalam jiwa mereka, maka tidak butuh diperiksa lagi itu sahabat. Yang diperiksa itu orang-orang yang ada di bawah sahabat itu. Imam Tirmidzi mengeluarkan hadis dari gurunya. Gurunya dari siapa? Dari guru-gurunya. Gurunya dari siapa? Dari guru-guru-gurunya. Guru-guru-guru dari siapa? Begitu seterusnya sampai kepada sahabat. Maka sebelum sahabat sampai disitulah diteliti 5 syarat hadis sahih. Mattasala sanadu binaklil adli ad-dhabit an mithlihi ila muntahahu min ghairi sududin wala illah. 5 syarat hadis sahih yang disebutkan oleh para ulama al-muhadditsin diperiksakan kepada selain sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu sampai kepada sahabat tidak diperiksa lagi sudah. Kalau sudah betul-betul tabi'in mendapatkan hadis itu dari sahabat, sudah pasti sahabat mendapatkan dari siapa? Dari Nabi. Tidak butuh diperiksa lagi itu. Kenapa? Li'anna sahabata kulluhum udul. Dikarenakan sahabat semuanya memiliki sifat adalah, sehingga riwayat yang mereka sampaikan tidak diragukan lagi kebenarannya dan kesohihannya. Tidak mungkin sahabat mengatakan ra'aitu Rasulullah, aku melihat Nabi, ternyata mereka tidak melihat Nabi. Tidak mungkin sahabat mengatakan berkata kepadaku Nabi, ternyata tidak berkata kepadanya Nabi. Tidak mungkin sahabat mengatakan qala Rasulullah, ternyata Nabi tidak berkata. Tidak mungkin. Apapun yang diucapkan oleh sahabat yang mereka sandarkan kepada Nabi, semuanya adalah kebenaran. Kenapa? Sahabat memiliki sifat ada, mesti kita tetapkan adalah untuk sahabat-sahabat Nabi. Maka ahli sunnah mengatakan apa? Wujubu itsbat ma'adalatihim. Ahli sunnah wajib menetapkan sifat adalah untuk sahabat-sahabat Nabi. Paham tu? Baik. Ulang. Ya Allah, Ghailan. Yang kedua apa? Baru masuk tinggal sebelah kanan, terus sebelah kiri. Ya Allah, fil khalf, yang di belakang. Ayo, masmuk al-stawakab. Al-Kautsar? Ya Allah. Kautsar. Kelas berapa? Kelas 8. Apa yang tadi? Apa? Ayo. Terus? Ya, terus apa lagi? Masya Allah. Baik. Selamatnya hati kita terhadap para sahabat disebutkan tentang orang yang ikut perang Badar apa yang mesti diyakini oleh sunnah? Perkataan Allah kepada orang yang ikut perang Badar, sahabat yang ikut perang Badar. Siapa yang tahu? Ya Allah, masnuk. Baik, fitrah. Apa? Ya, apa kata Allah? Yang lebih lengkap. Ini jelas dari sebut itu. Ini termasuk bagian dari akidah ya, yang diyakini oleh sunnah
Allah berkata kepada sahabat ikut perang Badar. Apa perkataan Allah Azza wa Jalla? Hadis qudsi tentunya, bukan di dalam Al-Quran, tapi hadis qudsi, perkataan Nabi yang diriwayatkan dari Allah Azza wa Jalla. Apa kata Allah Azza wa Jalla kepada sahabat-sahabat ikut perang Badar yang jumlahnya tidak kurang dari 300 orang itu? I'malu ma syi'tum fa inni qad ghafartu lakum. Apa artinya? I'malu ma syi'tum. I'malu. Belajar sorong nanti kita. Apa? I'malu. I'mal apa artinya? I'malu. I'malu antum. Kerjakanlah oleh kalian ma syi'tum, apa-apa yang kalian inginkan. Fa inni qad ghafartu lakum, sesungguhnya aku telah memberikan ampunan kepada kalian. Artinya apa? Seluruh sahabat yang ikut perang Badar masuk surga. Itu mesti kita yakini ya. Itu bagian daripada akidah ahli sunnah terhadap para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi yang terakhir adalah dianjurkan kita bertaraddi, mengucapkan kalimat-kalimat radhiyallahu anhum wa radu'an. Radhiyallahu anhum. Ya. Dianjurkan kita ahli sunnah, dianjurkan ketika mereka menyebutkan asma'us sahabah, nama-nama sahabat, mereka iringi dengan kalimat-kalimat taraddi atau kalimat-kalimat istighfar, kalimat-kalimat taraddi yang menunjukkan Allah ridha kepada mereka, atau kalimat-kalimat istighfar karena Allah Tabaraka wa Ta'ala menjanjikan kebaikan-kebaikan untuk mereka. Ya, kenapa kita dianjurkan setiap menyebutkan nama mereka kita dianjurkan mengucapkan kalimatut taraddi radiyah? Karena Allah sendiri yang mengatakan radhiyallahu anhum wa radu'an. Laqad radiyallahu 'anil mu'minin idh yubayi'unaka tahta asy-syajarah. Maka ketika kita mengucapkan nama Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Muawiyah, Hasan, Husain radhiyallahu anhum, Allah ridha kepada mereka. Jadi ketika Al-Qur'an yang menyebutkan radhiyallahu an, laqad radhiyallahu 'anil mu'minin, maka dianjurkan bertolak dari situ, kita dianjurkan untuk juga mengucapkan kalimat-kalimat taraddi. Ya, kalimat-kalimat taraddi itu bentuk daripada kesetiaan dan penghormatan kita untuk sahabat-sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Terakhir kita tutup dengan sebuah ayat. La yastawi minkum. Mudah-mudahan ini pertemuan terakhir tentang ini ya. Insyaallah di pertemuan akan datang kita masuk ke dalam kisah-kisah insyaallah. La yastawi minkum man anfaqa min qabli al-fathi wa qatal. Ulaika a'zamu darajatan minal ladzina anfaqu min ba'du wa qatalu wa kullan wa'adallahu al-husna. Siapa yang bisa mengartikan? Siapa yang bisa mengartikan dapat hadiah? Nah, ini boleh diminum ya? Bismillah. Usah minum dulu ya. Ayo cepat pikirkan dulu. Siapa? Yallah bisurah. Yallah ikhwan. La yastawi minkum man anfaqa min qabli al-fathi wa qatal. Yallah. Anta masmuk? Aqil. Yallah Aqil. Diam yang lain. La yastawi minkum. Sekarang Ustaz tanya dulu.
Kepada siapa Allah bicara? Kepada sahabat, ya. La yastawi minkum. Ini seluruhnya, seluruh sahabat ini. Man anfaqa min qablil fathi. Al-Fatah di situ Sulhul Hudaybiyah. Ya, Al-Fatah di situ ada dua pendapat. Pertama, Fathu Makkah, kedua Sulhul Hudaybiyah. Tapi pendapat yang lebih kuat, yang dikuatkan oleh sebagian dari kalangan mufassirin, di situ adalah Sulhul Hudaybiyah. Baik, waqatal. Tidak sama di antara kalian orang-orang yang berinfak sebelum terjadi Sulhul Hudaybiyah dan orang-orang yang berperang di antara kalian sebelum terjadi Sulhul Hudaybiyah. Minal ladzina anfaqu min ba'du wa qatalu wa kullan wa'adallahu al-husna. Allahu Akbar. Itu dikasih hadiah ya. Ya Pak Suwanto. Masya Allah. Nah, Imam Al-Lalakai ada hadiah? Masya Allah. Sekarang apa nanti? Boleh sekarang. Boleh sekarang. Ya Allah Ta'ala. Ya Allah hina. Masya Allah. Nah, motivasi bagi yang lain ya. Jadikan kawan-kawan yang ada apa kelebihan-kelebihan, jadikan sebagai motivasi. Sebagai motivasi. Nah, ada rotinya ya. Masya Allah, barakallahu fiik. Baik. Dah, jadi begini. Sebagai penutup, ini untuk seluruh para sahabat, agar kita betul-betul mencintai para sahabat dari hati kita, tidak hanya dengan lisan kita, agar sampai hati kita tidak menanamkan sedikit pun kebencian kepada para sahabat. Jangan sampai menanamkan sesuatu yang tidak baik kepada para sahabat. Kenapa? Allah pun memujinya. Tidak mungkin itu dulu pujiannya, setelah itu tidak. Berarti Allah tidak tahu dong apa yang akan terjadi. Tiba-tiba Allah memuji para sahabat, ternyata tidak jadi. Sementara Allah mengetahui apa yang akan terjadi. Allah sebelum para sahabat berselisih antara Muawiyah dengan Ali radhiyallahu anhu, sebelum mereka berselisih itu Allah tahu nggak mereka akan berselisih? Tahu. Allah tahu, tetapi Allah tetap mengatakan ridho kepada mereka. Artinya apa? Perselisihan yang terjadi di tengah mereka itu kan berarti menghilangkan keridhaan Allah. Itu menunjukkan mereka manusia. Yukhti wa yusib, ada salah, ada kurangnya pasti. Tetapi kebaikan-kebaikan mereka itu teruji sepanjang sejarah itu. Sampai hari kiamat akan dikenang kebaikan-kebaikan para sahabat dan kesetiaan-kesetiaan mereka. Ayat yang terakhir kita baca tadi, ini seluruh para sahabat. Apa kata Allah? Hai sahabat, la yastawi minkum, kalian tidak sama kedudukan kalian. Semuanya mulia, semuanya ada kebaikan-kebaikan, tapi tidak sama. La yastawi minkum, tidak sama kedudukan kalian. Kalian yang berinfak, kalian yang berperang sebelum terjadi Sulhul Hudaybiyah, dengan kalian yang berinfak, dengan kalian yang berperang setelah terjadi Sulhul Hudaybiyah. Karena perjuangan lebih keras sebelum terjadi Sulhul Hudaybiyah dan lebih sulit. Tentu pahala pun Allah utamakan untuk mereka-mereka yang berperang dan berinfak, yang berjuang sebelum terjadi Sulhul Hudaybiyah. Tetapi di akhir ayat apa kata Allah Jalla wa Ala? Wa kullan wa'adallahu husna. Walaupun tidak sama kedudukannya, lebih utama sahabat yang berperang, sahabat yang berinfak sebelum terjadi Sulhul Hudaybiyah itu. Wa kullan, tapi kedua kelompok sahabat itu Allah janjikan kebaikan. Al-husna, Imam Al-Lalakai mengatakan arti daripada al-husna adalah al-jannah. Kalau kita artikan dengan penafsiran, semua para sahabat Allah janjikan kebaikan, Allah janjikan surga.
Maka Imam Ibnu Hazm mengatakan, Imam Ibnu Hazm, seluruh para sahabat Nabi masuk ke dalam surga. Orang yang telah dijamin masuk ke dalam surga, bagaimana kita memiliki hati yang dengki kepada mereka? Bagaimana kita memiliki jiwa yang hasad kepada mereka? Maka tidak boleh. Inti daripada pembahasan kita, ikhwan, kita mesti mencintai para sahabat Nabi dengan kecintaan yang tulus. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan dengan kecintaan kita kepada seluruh sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita memohon kepada Allah Azza wa Jalla, semoga Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita dan membangkitkan kita bersama mereka-mereka kelak di padang mahsyar bersama-sama menuju telaga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wassallallahu wasallam wa baraka wa an'ama ala nabihi wa rasulihi nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.